Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nazih Sadatul Kahfi dengan akhiran NIM 105 sebagai pemakalah yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan sesuatu suasana ideal yang ingin diwujudkan. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan dapat didapatkan seseorang menjadi lebih baik. Menurut Dr. Zagiyah Darojat bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu menjadikan seorang pribadi yang menjadi insan kamil, yang artinya manusia yang utuh rohaninya maupun jasmania, sehingga dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena tawakalnya kepada Allah SWT. Jadi, secara umum tujuan pendidikan ialah suatu faktor yang sangat terpenting dalam suatu pendidikan. Karena tujuan merupakan arah yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan tersebut. Tidak dapat dipungkiri kalau tujuan pendidikan itu menyangkut tujuan hidup. Pendidikan dikembangkan dalam konteks membantu perkembangan manusia, memiliki kecakapan untuk bertahan hidup, melaksanakan tugas kehidupan yang sering disebut tujuan fungsional dan tujuan praktis yang meliputi skill, keterampilan, maupun kecakapan. Tak bisa dipungkiri tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang dirangkum dan disimpulkan oleh Atiyah al-Abrashi dalam kitabnya Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wal Falasifatuha merupakan tujuan pendidikan yang mengarah pada tujuan akhirat dan dunia. Tujuan akhirat bahwa tujuan pendidikan Islam diarahkan dan diprioritaskan pada kehidupan untuk beramal dan mendekatkan kepada Tuhan. Jadi tujuan pendidikan bisa dikatakan untuk jangka panjang. Namun demikian juga pendidikan jangka pendek yang ada di dunia ini juga harus diperhatikan. Jadi tujuan pendidikan yang ada di dunia ini, bagaimana manusia dapat menjalani hidupnya dengan baik, dengan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan penghidupan yang layak untuk memperoleh dan meraih tujuan jangka panjang, yaitu entar di akhirat kelak. Dengan begitu, manusia mendapat dua kebahagiaan yang senantiasa yang harus diperoleh di dunia dengan menjalani kehidupan yang layak dan bahagia dan bisa beramal menurut ajaran agama untuk bekal kehidupan yang abadi dan selama-lamanya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Lika Setiani dengan NIM 19030160099. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan secara institusional. Tujuan institusional sendiri adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau menyelesaikan program pendidikan di suatu lembaga. Tujuan ini dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Bab 5 Pasal 26. Sebagai berikut. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar. Ini bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua adalah standar kompetensi lulusan pada jenjang sekolah menengah umum. Tujuan ini tidak beda dengan tujuan pendidikan tadi di pendidikan dasar, yaitu seperti meletakkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan pada
satuan pendidikan menengah kejuruan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup bermandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang terakhir atau yang keempat adalah standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan tinggi, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dewi Sri Agustina dengan NIM 19030160093. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 1. Nah, setelah kita tadi mengetahui yaitu tujuan pendidikan dari jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kemudian ada juga tujuan pendidikan secara institusional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan menurut Al-Quran dan Hadis. Pengertian tujuan yaitu sebagai suatu arah atau sasaran yang ingin dicapai atau yang ingin dituju. Tujuan dalam bahasa Arab juga disebut sebagai al-hadf dan al-ghard. Al-hadf memiliki arti secara harfiah suatu objek atau sasaran yang diperlombakan dengan anak panah, atau disebut kullu syai'in adim murtafi', yang artinya yang memiliki arti segala sesuatu yang besar dan juga tinggi. Sedangkan al-ghard memiliki arti segala sesuatu yang ingin dicapai atau yang ingin dituju. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Kemudian ada juga Quran surat Ali Imran ayat 102, Az-Zariyat ayat 56, dan yang terakhir Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ada juga nanti saya akan membahas mengenai hadis yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari surat-surat tersebut. Mari kita mulai dari surat yang pertama, yang di dalamnya ada yaitu surat Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun bagi hamba-hambanya. Nah, maksud dari ayat tersebut yaitu kebaikan dalam bentuk apapun tidak akan pernah tercapai tanpa adanya ilmu pengetahuan yang mendasarinya, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jadi, untuk mencapai suatu kebaikan tersebut, maka kita harus membutuhkan yang namanya usaha dan juga ilmu pengetahuan yang mendasarinya, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Maksud dari ayat kali ini yaitu Quran Surah Al-Baqarah ini menjelaskan tujuan pendidikan yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tujuan pendidikan Islam yang kedua yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar kamu takwa kepadanya, dan janganlah kamu sesekali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana arti takwa yaitu waspada diri atau takut dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya.
Ayat yang berikutnya yaitu dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan yang selanjutnya yaitu sebagai bentuk ibadah, sebagaimana ketika kita melaksanakan sebuah pendidikan, baik peserta didik maupun yang mendidik, itu didasarkan pada tujuan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ayat berikutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang sudah tidak asing lagi kita ketahui, kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, maksud dari ayat tersebut yaitu manusia itu diciptakan sebagai khalifah, di mana arti khalifah ini yaitu sebagai pengganti. Nah, mengapa demikian? Karena hanya manusialah yang diberikan keistimewaan akal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila digabungkan dengan tujuan pendidikan Islam yang satu ini yaitu apabila kita mengatur alam semesta ini, maka kita tuh harus dilandasi dengan sebuah ilmu pengetahuan yang kita miliki sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan tujuan pendidikan dalam hadis. Di sini saya mengutip dua hadis. Yang pertama, tujuan pendidikan dalam hadis ini yaitu sebagai suatu bentuk ibadah, di mana di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah menyukai dan juga mencintai orang-orang yang menjalankan tiga ibadah ini. Yang pertama yaitu sholat fardu pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir yaitu ibadah dengan cara berjihad di jalan Allah. Nah, ketika kita mencari suatu ilmu, pengetahuan, maka kita sudah melaksanakan suatu ibadah yaitu berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu sebagai tujuan rohaniyah. Nah, maksud rohaniyah di sini yaitu dengan cara kita itu mentauhidkan Allah dan hanya berserah diri kepada Allah. Seperti itu. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan yaitu suatu sasaran yang ingin dicapai, yang ingin dituju dengan cara melalui pendidikan, dan hanya untuk mencari kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Tanpa adanya ilmu pengetahuan dan juga pendidikan, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Samsul Ma'arif dengan NIM akhiran 079. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai poin terakhir yaitu fungsi manusia sebagai khalifah dan fungsi manusia sebagai hamba Allah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Manusia memiliki kelebihan berupa akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yang dimana itu sebagai anugerah sekaligus sebagai tanggung jawab yang sangat besar yang diamanahkan pada Allah pada kita sebagai manusia. Di antaranya itu sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sudah dijelaskan tentang bagaimana manusia menjadi bagaimana manusia menjadi khalifah di muka bumi atau manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Dalam ayat tersebut surat Al-Baqarahnya bisa dibaca di dalam
makalah ya. Dalam surat tersebut, kata khalifah dalam ayat tersebut, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menafsirkan makna yang lain, yaitu pengganti Allah atau pemimpin bagi manusia yang lain. Sedangkan Imam Ibnu Katsir memaparkan makna khalifah adalah suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih berganti abad demi abad dan dari generasi ke generasi. Dari pemaparan ke atas dapat dipahami bahwa kata khalifah dalam ayat di atas mempunyai dua makna, yaitu pengganti Allah yang melaksanakan titahnya di muka bumi dan sebagai pemimpin yang diamanahkan untuk memakmurkan dan menggayagunakan alam semesta demi kepentingan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi manusia sebagai hamba Allah. Selain sebagai khalifah atau wakil Allah, manusia juga berfungsi sebagai hamba Allah atau mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga diinformasikan betapa semua makhluk yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Begitu juga halnya dengan manusia. Penciptaan manusia mempunyai tujuan tertentu, yakni yang pertama itu untuk mengenal Allah, saksi keesaan dari Allah SWT. Manusia diciptakan adalah untuk mengenal Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran ketika manusia berada dalam alam ruh. Allah sudah mengambil kesaksian kepada manusia atas keberadaan dan keesaannya. Yang kedua yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman dahulu ya, manusia setelah mempercayai akan adanya suatu zat yang lebih berkuasa atas dirinya ketimbang dirinya sendiri. Namun manusia tidak mengetahui hakikat dari zat yang berkuasa. Maka zaman dahulu itu manusia melaksanakan ritual-ritual yang sekarang mungkin kita anggap musyrik. Namun dari hal tersebut kita tahu bahwasannya sejak dulu manusia mempunyai potensi untuk beragama. Dan Al-Quran menjawab ketidaktahuan tersebut dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang kurang lebih artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Jadi selain menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi, manusia juga berfungsi menjadi hamba Allah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam kehidupan ini kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum.